Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Dwi Ardianto, NEM 122218881 dari program Studi Manajemen SDM di Universitas BPT. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan kuliah kerja praktek atau magang yang telah saya laksanakan selama 2 bulan terakhir ini, terhitung sejak 11 Februari sampai 17 Februari 2026. Saya berkesempatan untuk melaksanakan magang di pabrik PT Hartono Istana Teknologi atau bisa disebut di pabrik Polytron. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir magang saya. Saya akan mengenalkan pabrik PT Hartono Istana Teknologi. Pabrik PT Hartono Istana Teknologi adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. Fokus utamanya ini membuat hasil produk seperti elektronik berkualitas tinggi, yaitu TV, kulkas, AC, dan yang sekarang yang terbaru itu di motor listrik. Nah, mengapa saya ditempatkan sebagai di bagian injection molding atau di gedung produksinya? Bagian ini saya bertanggung jawab mencetak biji plastik menjadi berbagai bentuk komponen elektronik menggunakan mesin-mesin besar. Mesin-mesin besar itu seperti mesin injection. Nah, dengan teknologi presisi yang sangat tinggi, selama di sana saya belajar bahwa manajemen produksi dan teknis operasional harus berjalan seiringan agar target output tercapai. Nah, selama 2 bulan aktivitas saya menjadi beberapa tahapan penting, seperti kita harus melihat materialnya, terus mesinnya, dan akhirnya itu QC yang menentukan, seperti kita membuat aksesoris bodi mesin cuci. Nah, saya itu di sana mengoperasikan mesin injek. Nah, di mesin injek itu saya diajarkan untuk setting parameter. Nah, saya bekerja di sana sebagai setter operator atau setting produksi, membuat atau menginjekkan sistem mesin molding. Nah, dari itu saya sendiri saat mengoperasikan mesin itu agak kebingungan karena resikonya sangat lumayan berat, karena kan misal nih mesin injection itu kan berpotensi dengan pressure atau tekanan yang sangat tinggi sampai 1500 Forton atau berkekuatan yang sangat tinggi. Nah, sesudah kita memulai nih menginjection sesuatu seperti membuat aksesoris body di sistem injection, kita tahap pertama itu seperti membuatkan sebuah yang cara kerjanya material dimasukkan ke hopper atau tempat material itu sendiri, yang sekarang itu sudah memakai sistem CVS atau sudah otomatis, bukan manual untuk menuangkan material. Nah, di sana itu saya dari material ke dehum itu masuk ke barel atau pemanasan plastik, atau buat mencairkan plastik itu untuk diinjekkan ke sistem atau dimasukkan ke molding untuk dicetak sebuah produk atau sebuah aksesoris yang kita butuhkan nanti. Nah, secara berjalannya dari dehum ke barel itu masuk ke sistem atau diinjekkan di dalam molding di atau sebuah cetakan. Nah, itu cara kerjanya saya itu diajarkan untuk setting parameter, atau lebih tepatnya
eh, mengizinkan barang agar produk itu good atau bisa di packing atau dengan kuisi itu ACC. Nah, kelemahan atau kesulitan saya di saat mengizinkan sesuatu saat setting parameter ya, itu terkendala biasanya di limit core hidrolik dan molding yang cacat. Nah, kita membutuhkan bantuan untuk repair mold atau perbaikan mold. Nah, itu kita akan membuatkan CO atau seperti perbaikan buat tim khusus, yaitu workshop yang di bagian molding. Kalau di permasalahannya itu di mesin, kita akan membuatkan CO untuk perbaikan mesin untuk engineering atau maintenance di sana. Sangat banyak kalau kendala itu mungkin banyak, itu akan mengurangi atau kita membuang waktu yang seharusnya output yang lebih awal dan terkendala sistem error atau beberapa kendala, kita akan mengeluarkan output yang lebih lama dan yang seharusnya KRS yang dari jam kerja 1 shift 8 jam bisa mencapai 200 PCS, malah terkendala itu kita malah bisa hanya output sekitar sampai 10 atau 20 PCS saja dikarenakan terkendala breakdown. Kemudian saya akan menjelaskan, tentu saja selama 2 bulan ini tidak selalu berjalan mulus ya. Ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama, adaptasi teknis. Awalnya saya merasa cukup kesulitan memahami istilah-istilah teknis mesin dan cara kerja sensor-sensor pada mesin injection. Dari mesin injection sendiri banyak sekali sensor yang kita harus pahami, karena kalau kita tidak memahami sensor-sensor itu sendiri, kita saat menjalankan mesin injection itu sangat berbahaya dikarenakan kita tidak tahu istilah sensor itu sendiri, cara kinerjanya itu bagaimana, metode awal kita harus menjalankan itu gimana. Itu sangat berbahaya dikarenakan mesin injection itu sendiri ada cara khusus seperti awal jalan itu harus kita mengetahui molding apa yang kita gunakan, yang kita akan buat cetakan itu untuk memenuhi KRS di hari itu tersebut. Nah, kalau kita sudah mengetahui nih sistem injection, cara kerjanya, kita pasti masih kesulitan dikarenakan suhu di Indonesia itu sangat panas. Nah, di malam hari pun juga sangat agak feminian panas ya. Makanya karena suhu Indonesia sangat berubah-ubah, material yang seharusnya kita panaskan di 220 derajat Celcius untuk melelehkan yang namanya material PP atau ori natural, itu kalau di malam hari kita harus menaikkan sampai di 240 derajat Celcius. Nah, dalam kendala yang lainnya, yang kedua itu kondisi lingkungan pabrik yang panas dan bising ya, dikarenakan banyak mesin injection yang sangat banyak dan ada beberapa mesin tua ya. Nah, itu terkendala sangat banyak itu di kebocoran oli dan suara yang kasar. Solusi yang saya lakukan adalah dengan aktif bertanya kepada para senior untuk menanyakan, ini saya bekerja sebagai setter, selalu bertanya tentang ini produknya oke atau belum, atau belang atau short shoot, itu masuknya di
di not good ya, atau barang reject. Nah, sebisa mungkin saya itu harus bisa setting parameter atau membuat sesuatu setting parameter itu agar produk itu tidak reject, dikarenakan kalau reject itu akan merugikan perusahaan. Nah, saya itu harus lebih teliti untuk melihat kondisi mesin, molding, semuanya harus benar-benar bekerja dengan sesuai SOP-nya. Nah, kesimpulan kegiatan KKP di Polytron atau PT Hartana Istana Teknologi ini memberikan pandangan bagi saya mengenai bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, terutama di kantor manufaktur. Saya menemukan ilmu praktis yang tidak saya temukan di bangku kuliah saya, khususnya mengenai manajemen operasional secara langsung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Andre Setiono selaku dosen pembimbing atau ujian KKP ini, serta seluruh staf di Polytron yang telah membimbing saya selama 2 bulan ini. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai proses magang saya. Dan saya meminta maaf atau ada tutur kata yang salah atau pengucapan saya yang agak gugup atau tidak jelas. Saya memohon maaf dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.